Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk sama-sama belajar, sama-sama kita menggali tentang keutamaan daripada kitab Fadhailul A'mal. Dan pagi ini kami akan membawakan atau akan memberikan bab atau tema dengan bab Fadhailul Hajj atau keutamaan bagi orang yang berhaji, ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban bagi seorang manusia terhadap Tuhannya atau kepada Allah, yaitu dalam tanda kutip adalah mereka atau manusia-manusia yang sanggup untuk melakukan perjalanan haji. Artinya apa? Yang pertama, memiliki cukup untuk bekal ke tanah suci, ya, itu salah satunya. Ketika orang tidak memiliki uang yang cukup, maka tidak wajib untuk berhaji. Tetapi sebaliknya, jika ada orang kaya, maka salah satu daripada syarat haji adalah orang yang mampu secara keuangan, mampu secara tenaga, ya, seperti itu. Jadi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa ketika seseorang itu memiliki uang, sehat, uangnya banyak gitu, akan tetapi tidak mau berhaji gitu kan, maka sesungguhnya yang demikian ini atau Allah itu maha kaya. Jadi artinya bagi orang-orang yang kaya atau bagi orang-orang yang mampu, maka hendaknya untuk berhaji. Dan apabila orang kaya memiliki harta yang banyak tapi tidak haji, maka itu adalah dosa. Dan Allah juga berfirman, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqamin Ibrahim musalla. Dan ketika kami menjadikan rumah itu maksudnya di sini adalah Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia, dan tempat ini adalah tempat yang mustajabah, ya, atau tempat di mana ketika kita berdoa, maka di situ insya Allah doanya orang dalam haji itu mustajabah gitu, ya. Apalagi ketika seseorang berdoa dengan ikhlas. Kemudian ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan bagi mereka yang akan datang, jadi kalau zaman dulu itu kan ada yang dengan kapal laut, ada yang pokoknya haji itu kalau sekarang itu lebih enak, ya, karena menggunakan pesawat terbang, menggunakan teknologi canggih. Kalau dulu orang berhaji itu berbulan-bulan
bisa 2 bulan, bisa 3 bulan pakai kapal laut dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kalau sekarang sudah lebih enak. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan niscaya mereka yang akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru. Jadi Imam Bukhari berkata bahwa Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, keduanya berkata Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dan ia berkata menceritakannya. Jadi Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dan dari Sa'id bin Musayyib itu berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amal afdalu faqala imanun billahi wa rasulihi qila thumma madza qala al jihadu fi sabilillah qila thumma madza qala hajjun mabrurun. Jadi riwayat sahih ya tentang haji, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah amal yang paling utama? Kemudian Rasul menjawab, imanun billah, yaitu beriman kepada Allah, wa rasuluhu, dan kepada utusan Allah. Kemudian apa kata sahabat? Qila thumma madza? Qala al jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Jadi amal yang paling utama kata Rasulullah dalam hal pertanyaan sahabat tadi, yang pertama adalah jihad fisabilillah. Tapi jihad fisabilillah itu dulu ketika umat Islam atau ketika zamannya Rasul berperang itu namanya jihad. Kalau sekarang jihadnya mungkin lebih ke konteks seorang guru mengamalkan ilmu kepada muridnya, itu bagian daripada jihad. Kemudian sahabat bertanya lagi, selain jihad apa lagi ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, qala hajjul mabrurun. Kata Nabi, selain amal keutamaan jihad adalah yang kedua, seseorang yang melakukan haji dan hajinya itu diterima atau mabrur, itu bagian atau daripada amal yang paling utama. Kemudian ada juga hadis 529 yang oleh Imam Bukhari berkata, Adam menceritakan kepada Imam Bukhari ya. Kemudian Syu'bah menceritakan juga kepada Imam Bukhari, dan Sya'ar Abu Al-Hakam menceritakan juga kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari mendengarkan dari Abu Azim berkata dari Abu Hurairah, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladtu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah lalu ia tidak melakukan rafas atau dalam hal lain tidak, kan ada ya haji itu suami istri. Nah, ketika tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak berbuat
fasik, maka niscaya ia kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Artinya ketika seseorang melakukan ibadah haji kemudian pulang, maka ketika tidak melakukan hubungan suami istri maka itu disucikan dari dosa ya, dari dosa. Cukup sekian ngaji di pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.